Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan mengenai produk penyaluran dana bank syariah. Adapun anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Diala Resati NIM 047, kemudian yang kedua ada Aisyah Sarifanisa NIM 130, yang ketiga ada Medi Cesaria Putri NIM 214, dan Aulia Puspitasari NIM 248. Untuk produk penyaluran dana yang pertama adalah murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Adapun rukun murabahah, yang pertama ada bai atau penjual, yang kedua ada mustari atau pembeli, ada mabi atau barang yang akan diperjualbelikan, ada harga, dan yang terakhir yaitu ijab qabul atau pernyataan serah terima. Kemudian syarat murabahah. Penjual harus memberitahukan biaya barang kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, dan penjual harus menyampaikan semua hal berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Selanjutnya adalah jenis murabahah. Dilihat dari proses pengadaan barang, jenis murabahah dibagi menjadi dua, yakni murabahah tanpa pesanan dan murabahah berdasarkan pesanan. Murabahah tanpa pesanan, dalam jenis ini pengadaan barang yang merupakan objek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak. Jika barang dagangan sudah menipis, penjual akan mencari tambahan barang dagangan. Selanjutnya, murabahah berdasarkan pesanan. Dalam jenis ini, pengadaan barang yang merupakan objek jual beli dilakukan atas dasar pesanan yang diterima. Adapun murabahah berdasarkan pesanan ini dibagi menjadi dua, yakni penjualan murabahah kepada pemesan, pembelian mengikat, dan yang bersifat tidak mengikat. Adapun yang mengikat ini pada pesanan terikat, calon pembeli tidak dapat melakukan pembatalan atas pesanannya. Jika pembeli melakukan pembatalan, maka kerugian yang diderita oleh penjual atas pembatalan tersebut menjadi tanggung jawab pembeli. Kemudian, pada penjualan murabahah kepada pemesan pembelian tidak mengikat, calon pembeli dapat melakukan pembatalan pesanannya. Jika calon pembeli melakukan pembatalan atas pesanan barangnya, kerugian penjual ditanggung oleh penjual sendiri. Selanjutnya adalah jenis murabahah jika dilihat dari cara pembayaran. Yang pertama ada pembayaran tunai, yaitu pembayaran dilakukan secara tunai saat barang diterima. Kemudian ada pembayaran tangguh atau cicilan, yaitu pembayaran dilakukan kemudian setelah penyerahan barang, baik secara tangguh sekaligus di belakang atau secara angsuran. Unsur-unsur murabahah ada 5. Yang pertama, uang muka murabahah. Kedua, harga perolehan barang. Ketiga, keuntungan murabahah. Keempat, hutang nasabah. Dan terakhir adalah denda. Dari masing unsur-unsur ini akan dijelaskan lebih rinci lagi satu persatu. Yang pertama ada uang muka murabahah. Dalam transaksi murabahah terdapat dua pengertian yang terkait dengan pembayaran di muka, yaitu hamis getyah, yaitu jumlah yang dibayar oleh pemesan pembelian atas permintaan pembeli untuk memastikan bahwa si pemesan serius di dalam pesanannya. Tapi apabila janji mengikat dan pemesan pembelian menolak membeli aset, maka kerugian sebenarnya akan ditanggung oleh pembeli dari jumlah ini. Yang kedua ada urbon, yaitu jumlah yang dibayar oleh pemesan kepada penjual pada saat pemesan membeli sebuah aset dari penjual. Jika nasabah meneruskan penjualan dan mengambil aset, maka urbon akan menjadi bagian dari harga. Jika tidak, urbon akan menjadi hak penjual. Jika memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam fatwa DSN, maka yang dimaksud dengan uang muka murabahah adalah sebagai hamis getyah, bukan sebagai urbon. Unsur murabahah yang kedua adalah harga perolehan barang. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual dan digunakan. Unsur dari harga perolehan
yaitu ada harga barang dikurangi dengan diskon dari pemasok sebelum akad, ditambah dengan pajak penjualan jika ada, ditambah dengan biaya yang dikeluarkan terkait dengan pengadaan barang, maka akan diperoleh harga perolehan barang. Unsur murabahah yang selanjutnya adalah keuntungan murabahah. Metode perhitungan keuntungan murabahah merupakan hak eksklusif dari penjual. Berikut ini merupakan beberapa contoh metode perhitungan keuntungan murabahah. Yang pertama ada sistem flat. Pada sistem ini, pengakuan keuntungan murabahah sebesar persentase tertentu, sifatnya tetap sepanjang pelunasan. Kemudian yang kedua ada sistem efektif. Pada sistem ini, persentase keuntungan murabahah yang diakui dihitung berdasarkan sisa pokok yang belum dibayar. Artinya, persentase keuntungan dari angsuran yang diterima oleh penjual pasti berbeda-beda setiap bulannya. Untuk lebih jelasnya, berikut ini ada contoh soal. Bank Syariah melakukan transaksi murabahah untuk pembelian mobil Kijang tahun 2006. Harga beli Kijang dari dealer sebesar 120 juta. Margin per tahun setara dengan 21% dari harga beli. Pembayaran dilakukan dengan tangguh selama 1 tahun. Dropping pembiayaan tanggal 2 Desember 2007 dan angsuran pertama tanggal 2 Januari 2008. Hitunglah perhitungan keuntungan per bulan dengan menggunakan sistem A flat. Yang kedua berdasarkan sistem efektif. Penyelesaiannya untuk sistem flat ini dapat menggunakan rumus yang sebelumnya. AM sama dengan P dikali MUM sama dengan 120 juta dikali 21% dibagi 12 bulan sama dengan 2.100.000. Jadi pada sistem flat ini angsuran setiap bulannya sama. Untuk angsuran keuntungannya yaitu 2.100.000. Sementara itu untuk penyelesaian sistem efektif dengan menggunakan rumus yang telah ada sebelumnya diperoleh hasil seperti pada tabel. Nah, pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa keuntungan yang diperoleh oleh bank setiap bulannya ini berbeda-beda. Metode perhitungan keuntungan yang selanjutnya adalah kesepakatan antara bank dan nasabah. Jadi pada metode ini tidak mempergunakan rumus perhitungan untuk menghitung besarnya keuntungan yang diterima, namun merupakan kesepakatan awal antara pihak bank dengan nasabah. Misalnya, dari awal telah disepakati antara pihak bank dengan nasabah bahwa untuk transaksi jual beli mobil Innova, bank memperoleh keuntungan sebesar 20 juta. Kemudian metode pengakuan keuntungan murabahah. Keuntungan murabahah dapat diakui dengan 3 cara, yaitu diakui saat penyerahan barang, yang kedua diakui secara proporsional, dan diakui setelah piutang murabahah diterima. Unsur murabahah yang keempat adalah hutang nasabah. Hutang nasabah timbul akibat harga jual yang telah disepakati antara penjual dan pembeli karena dilakukan dengan tangguh. Ketentuan hutang dalam murabahah. 1. Penyelesaian hutang nasabah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut, ia tetap berkewajiban menyelesaikan hutangnya kepada bank. Yang kedua, jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Yang ketiga, jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Berkaitan dengan kewajiban nasabah dalam melunasi hutang, Bank Syariah dapat memberikan potongan pelunasan dan juga potongan angsuran. Unsur murabahah yang terakhir adalah denda. Untuk denda yang dilakukan oleh Bank Syariah kepada nasabahnya dilakukan dengan tujuan kedisiplinan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Ketentuan denda hendaknya tercantum dalam akad, baik besarnya denda dan dalam hal apa denda dikenakan. Namun, pelaksanaannya sangat tergantung pada kondisi nasabah. Dana yang diperoleh dari denda tersebut akan diserahkan sebagai dana sosial atau dana kebajikan.
Kemudian ada jaminan murabahah. Jaminan dipergunakan oleh perbankan syariah sebagai upaya untuk mengurangi resiko dalam penerapan prinsip kehati-hatian atas pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada nasabah. Ketentuan dari jaminan dalam murabahah. Jaminan dalam murabahah diperbolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya. Kemudian bank dapat memberikan nasabah untuk menyediakan jaminan barang yang dapat dipegang. Selanjutnya ada murabahah diwakilkan. Jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Hal ini dikarenakan jika barangnya tidak ada, maka dikhawatirkan akan timbul gharar atau ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, piutang murabahah bermasalah. Langkah-langkah yang dapat dilakukan berkaitan dengan penanganan hutang nasabah atau piutang murabahah bermasalah dapat dilakukan dengan cara yang pertama, perpanjangan jangka waktu pembayaran, yakni salah satu cara awal untuk menangani piutang murabahah bermasalah dan melihat kemampuan nasabah dapat dilakukan dengan perpanjangan jangka waktu pembayaran hutang nasabah. Jadi, LKS boleh melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Yang kedua ada konversi akad, yakni cara lain untuk menangani piutang bermasalah adalah dengan melakukan konversi akad, di mana LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Yang ketiga, ada pembelian agunan murabahah, yakni penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar. Jika dalam perbankan konvensional dikenal dengan pengambil alihan agunan atau agunan yang diambil alih atas penarikan agunan nasabah yang tidak dapat melakukan penyelesaian kewajibannya, dan secara umum agunan tersebut diakui sebesar seluruh sisa kewajiban nasabah pada bank. Selanjutnya ada ilustrasi dalam implementasi murabahah. Ilustrasi transaksi murabahah dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada pasar tradisional atau toko elektronik, di mana pada pasar telah tersedia barang yang diperjualbelikan. Barang tersebut siap untuk dipakai dan diserahkan saat terjadi kesepakatan akad murabahah. Akad murabahah dalam perbankan syariah dapat diaplikasikan untuk produk-produk antara lain, yakni pembelian barang. Dalam perbankan konvensional dikenal adanya kredit investasi, kredit konsumtif, kredit kendaraan bermotor, kredit kepemilikan rumah, dan kredit lain yang berkaitan dengan pengadaan barang. Yang kedua, ada modal kerja. Jika bank syariah memberikan modal kerja dengan akad murabahah, maka yang dibiayai adalah modal kerja inventory, yakni persediaan barang dagangan sebagai modal kerja, seperti perusahaan kayu sebagai modal kerjanya adalah persediaan kayu. Yang ketiga ada renovasi rumah, yakni jika bank syariah membiayai nasabah untuk renovasi rumah dengan akad murabahah, maka kedudukan bank syariah sebagai toko bahan bangunan, bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli yang diperjualbelikan adalah bahan bangunan seperti pasir, semen, kayu, bata merah, besi, dan sebagainya. Selanjutnya, salam dan salam paralel. Ada pengertian dan rukun salam. Salam dan salaf meminjam mempunyai arti yang sama. Salam adalah sejenis penjualan dan bisa didefinisikan sebagai berikut, yakni pembelian suatu komoditi untuk pengiriman yang ditangguhkan dengan pembayaran secara segera sesuai dengan persyaratan tertentu, atau penjualan suatu komoditi untuk pengiriman yang ditangguhkan sebagai imbalan atas pembayaran segera. Atau salam adalah akad jual beli muslam fi barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh muslam ilaih atau penjual, dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan cara-cara tertentu. Selanjutnya, rukun salam adalah sebagai berikut, yakni muslim atau pembeli
muslim ilaih atau penjual, muslim fi, barang atau hasil produksi, modal atau uang, dan ijab qabul. Selanjutnya ada syarat-syarat salam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pihak yang berakad. 2. Ridho kedua belah pihak dan tidak ingkar janji. Yang ketiga, ada cakap hukum. Selanjutnya, ada kedudukan bank syariah dalam transaksi salam. Yang pertama, salam bank syariah sebagai pembuat. Karena sesuai karakteristiknya, bank syariah tidak membedakan bergerak pada bidang keuangan atau bidang sektoril. Maka, secara konsep bank syariah diperkenankan untuk memproduksi produk pertanian. Transaksi salam bank syariah sebagai pembuat alur transaksinya dapat dilihat dalam gambar berikut. Dari gambar dapat dijelaskan sebagai berikut, yakni Bulog sebagai pemesan melakukan negosiasi dan kesepakatan dengan Bank Syariah Amanah Gusti sebagai produsen atas jual beli barang. Selanjutnya, setelah disepakati kedua belah pihak, Bulog sebagai pihak pemesan segera melakukan pembayaran harga barang yang dipesan kepada Bank Syariah Amanah Gusti sebagai produsen. Tahap terakhir, Bank Syariah Amanah Gusti menyerahkan barang Bulog sebagai pemesan setelah produksi barang yang dipesan selesai. Selanjutnya, yang kedua ada salam Bank Syariah sebagai pemesan. Di sisi lain, Bank Syariah sebagai pedagang dapat melakukan pemesanan barang secara salam untuk dijual secara murabahah dan cara lainnya. Transaksi salam Bank Syariah sebagai pemesan alur transaksinya dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa Bank Syariah Amanah Gusti sebagai pemesan melakukan negosiasi dan kesepakatan dengan KUD Berkah sebagai produsen atas jual beli barang. Selanjutnya, setelah disepakati kedua belah pihak, Bank Syariah Amanah Gusti sebagai pihak pemesan segera melakukan pembayaran harga barang yang dipesan kepada KUD Berkah sebagai produsen. Untuk selanjutnya, KUD Berkah melakukan produksi atas barang yang dipesan. Untuk tahap terakhir, KUD Berkah menyerahkan barang Bank Syariah Amanah Gusti sebagai pemesan setelah produksi barang yang dipesan selesai. Selanjutnya, salam paralel. Salam paralel di sini merupakan pelaksanaan dua transaksi salam yang dilakukan secara simultan. Produsen menerima pesanan dari pemesan akhir kemudian diserahkan pada produsen lain untuk membuatnya. Salam paralel dapat dilakukan dengan syarat akad kedua antara bank dan pemasok terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir. Yang kedua, akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Alur transaksi salam paralel dapat digambarkan sebagai berikut. Atas gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa Bulog sebagai badan yang bertanggung jawab untuk pemenuhan kebutuhan pangan memesan barang kepada Bank Syariah sebagai produsen. Untuk itu, dilakukan negosiasi antara Bulog sebagai pemesan dengan Bank Syariah Amanah Gusti sebagai produsen, khususnya yang berkaitan dengan barang dan cara pembayaran. Setelah diperoleh kesepakatan sebagai pemesan, harus segera melakukan pembayaran harga barang yang disepakati sebagai modal salam. Karena Bank Syariah Amanah Gusti tidak memiliki lahan yang cukup, maka Bank Syariah Amanah Gusti melakukan pemesanan barang yang sama kepada KUD Berkah sebagai pihak produsen yang memiliki lahan yang cukup. Untuk itu, Bank Syariah Amanah Gusti melakukan negosiasi dan kesepakatan antara lain tentang spesifikasi barang yang dipesan dan pembayaran yang dilakukan. Setelah disepakati, Bank Syariah Amanah Gusti segera melakukan pembayaran harga barang sebagai modal salam. Untuk tahap terakhir, KUD Berkah sebagai produsen menyerahkan barang pesanan pada Bank Syariah sebagai produsen menyerahkan barang pesanan pada Bulog sebagai pemesan. Selanjutnya ada ketentuan salam. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional tentang jual beli salam dijelaskan ketentuan salam sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan tentang pembayaran. Yang pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Yang kedua, pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Yang kedua, ada ketentuan tentang barang. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya,
penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Selanjutnya, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Terus, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Ketiga, ada ketentuan tentang salam paralel. Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari dan tidak berkaitan dengan akad pertama. Keempat, ada penyerahan barang sebelum atau pada waktunya, yakni penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga. Selanjutnya, penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan, yakni membatalkan kontrak dan meminta uangnya kembali atau menunggu sampai barang tersedia. Yang kelima, ada pembatalan kontrak. Pada dasarnya, pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Selanjutnya, ada unsur-unsur dalam salam. Unsur yang perlu diperhatikan dalam transaksi salam antara lain berkaitan dengan model salam dan barang yang dipesan. Berikut akan diberikan ketentuan dan sedikit ulasan tentang kedua hal tersebut, yakni yang pertama ada model salam. Sesuai ketentuan fatwa, harga barang atas transaksi salam harus dibayar segera setelah akad disepakati atau ditandatangani. Harga barang salam ini merupakan modal bagi produsen atau pembuat dalam produksi atau proses pembuatan barang. Modal salam dapat diberikan dalam bentuk kas, uang tunai, atau dalam bentuk non-kas, barang yang terkait dengan proses produksi barang yang dipesan. Yang kedua, ada barang pesanan atau al-muslam fihi. Salah satu perbedaan salam dan murabahah adalah di dalam hal penyerahan barang. Murabahah, barang diserahkan pada akad terjadi. Sedangkan dalam salam, barang yang diperjualbelikan masih dalam proses pembuatan atau produksi. Penyerahan barang dilakukan kemudian setelah akad dalam jangka waktu yang disepakati. Kewajiban pembuat berakhir setelah penyerahan barang kepada pemesan. Selanjutnya ada ilustrasi implementasi salam. Dalam perbankan syariah saat ini, transaksi dengan akad salam ini tidak digemari karena para pelaksana perbankan syariah belum bisa lepas dari paradigma konvensional. Dalam transaksi salam ini baru akan menghasilkan jika barang yang dibeli diterima dan kemudian dijual dengan harga pasar, di mana yang ini memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu selama proses pembuatan barang dan masa penjualan berikutnya. Sebagai ilustrasi transaksi syariah dengan akad salam pada kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada kemitraan antara perusahaan rokok gudang garam dengan petani tembakau. Yang perlu diperhatikan dalam menjalankan transaksi salam ini adalah pelaksanaan perbankan syariah hendaknya memahami seluk-beluk pada bidang pertanian. Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam bidang pertanian seperti kapan musim tanam dan lain-lain, karena bank syariah harus terima barang yang dipesan, bukan uangnya. Selanjutnya, istisna dan istisna paralel. Pengertian dan rukun istisna. Istisna adalah akad jual beli antara al-mustashmi pembeli dan asyami produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan produsen atau penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran di muka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada rukun istisna, yakni yang pertama produsen atau pembuat barang dan juga penyediaan bahan bakunya. Yang kedua ada pemesanan atau pembeli barang. Yang ketiga proyek atau usaha barang atau jasa yang dipesan. Yang keempat ada harga. Yang kelima ijab kabul.
Selanjutnya, ada kedudukan bank syariah dalam transaksi istisna. Yang pertama, istisna bank syariah sebagai pembuat atau produsen. Bank syariah sebagai produsen dalam transaksi ini dapat dilakukan untuk pengelolaan dana seperti renovasi rumah, pembuatan perkebunan kelapa sawit, dan sebagainya. Alur transaksi bank syariah sebagai produsen adalah sebagai berikut. Gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa Bank Syariah Berkah Gusti dan Haji Saifullah sebagai pemesan melakukan negosiasi terutama tentang spesifikasi barang termasuk cara penyerahannya dan cara pembayaran atas barang tersebut hingga disepakati dan dituangkan dalam akad istisna. Yang kedua, Bank Syariah Berkah Gusti menerima modal istisna dari Haji Saifullah. Yang ketiga, yakni barang pesanan dari hasil produksi Bank Syariah Berkah Gusti diserahkan pada Haji Saifullah sebagai pembeli atau pemesan. Dengan diserahkan barang tersebut, kewajiban Bank Syariah sebagai pembuat telah selesai. Yang kedua, ada istisna Bank Syariah sebagai pemesan. Transaksi istisna sebagai pemesan dilakukan oleh Bank Syariah dalam hal Bank Syariah melakukan renovasi gedung atau kantor, pembangunan kantor, dan sebagainya. Alur transaksi istisna Bank Syariah sebagai pemesan dapat dilihat sebagai berikut. Dalam gambar dapat dijelaskan bahwa Bank Syariah Berkah Gusti sebagai pemesan dan PT Anugrah sebagai kontraktor atau produsen melakukan negosiasi terutama tentang spesifikasi barang termasuk cara penyerahannya dan cara pembayaran atas barang tersebut. Selanjutnya, Bank Syariah Berkah Gusti sebagai pemesan menyerahkan modal istisna dari PT Anugrah sebagai produsen. Selanjutnya, barang pesanan dari hasil produksi PT Anugrah diserahkan kepada Bank Syariah Berkah Gusti sebagai pembeli dan pemesan. Dengan diserahkan barang tersebut, kewajiban Bank Syariah sebagai pembuat telah selesai. Selanjutnya ada istisna paralel. Istisna paralel merupakan dua transaksi istisna yang dilakukan secara simultan. Dalam istisna paralel ini merupakan gabungan antara transaksi istisna Bank Syariah sebagai pembuat dan Bank Syariah sebagai pemesan. Alur transaksi istisna paralel sebagai berikut. Dalam gambar dijelaskan bahwa Haji Saifullah sebagai pembeli melakukan negosiasi kepada Bank Syariah Berkah Gusti sebagai kontraktor atas pembangunan gedung, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan spesifikasi gedung dan cara pembayaran hingga diperoleh kesepakatan dan dituangkan dalam akad istisna. Selanjutnya, oleh karena Bank Syariah Berkah Gusti tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan gedung tersebut, ia menyerahkan pada PT Anugrah sebagai pelaksana pembangunan gedung. Untuk itu, dilakukan negosiasi, khususnya spesifik barang, dan cara pembayaran hingga kesepakatan dan dituangkan akad istisna. Sesuai ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional, dijelaskan bahwa kedua akad tersebut tidak boleh saling berkait, sehingga jika salah satu gagal, tidak boleh membawa dampak pada pihak lain. Selanjutnya, Haji Saifullah melakukan pembayaran harga barang kepada Bank Syariah Berkah Gusti dan begitu juga dalam Bank Syariah Berkah Gusti menyerahkan modal pada PT Anugrah sesuai kesepakatan. Selanjutnya, PT Anugrah sebagai subkontraktor setelah gedung selesai dibangun diserahkan pada Bank Syariah Berkah Gusti sebagai pemesan. Jika gedung tidak sesuai spesifikasi yang disepakati Bank Syariah Berkah Gusti dapat menolak, dan seterusnya Bank Syariah Berkah Gusti menyerahkan gedung pada Haji Saifullah. Selanjutnya ada ketentuan istisna. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional tentang jual beli istisna diatur sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan tentang pembayaran, yakni alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Yang selanjutnya, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Yang kedua, ada ketentuan tentang barang. Yang pertama itu harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Yang kedua, harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Yang ketiga, penyerahannya dilakukan kemudian. Yang keempat, ada waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang kelima, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
Yang keenam, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatannya. Yang ketujuh, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak hiar untuk melanjutkan atau membatalkan akadnya. Selanjutnya ada ilustrasi implementasi istisna. Sebagai ilustrasi transaksi syariah yang mempergunakan akad istisna ini dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada konstruksi di mana kedudukan bank syariah sebagai kontraktornya, yakni yang pertama renovasi rumah. Jadi, kalau dalam akad murabahah di muka telah dibahas renovasi rumah dengan akad murabahah di mana kedudukan bank syariah hanya sebagai toko bahan bangunan. Jika dalam renovasi rumah bank syariah mempergunakan akad istisna, maka kedudukan bank syariah sebagai kontraktor, sehingga yang harus diserahkan pada nasabah adalah rumah yang telah direnovasi. Yang kedua ada kepemilikan rumah. Salah satu kepemilikan rumah dapat mempergunakan akad istisna selama rumah tersebut masih dalam proses pembuatan. Selama dalam proses pembuatan rumah tersebut, pembeli sudah dapat melakukan pembayaran angsuran dari harga rumah yang telah disepakati. Dalam menjalankan transaksi istisna ini, pelaksana perbankan syariah hendaknya memahami dengan betul seluk-beluk dalam konstruksi atau ilmu dalam teknik sipil, seperti dalam menentukan spesifikasi bahan yang akan digunakan, kualitas bahan dan bahan campurannya, serta hal-hal yang berkaitan dalam pembangunan atas konstruksinya. Selanjutnya ada ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik, yakni pertama ada pengertian ijaroh. Ijaroh adalah akad sewa menyewa antara pemilik makjur atau objek sewa dan mustajir penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek yang disewakan. Selanjutnya ada rukun ijaroh. Rukun ijaroh adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penyewa atau mustajir, yang kedua ada pemilik objek sewa, yang ketiga aset atau objek sewa, yang keempat ada harga sewa atau manfaat sewa, yang kelima ada ijab qabul. Selanjutnya ada kedudukan bank syariah dalam transaksi ijaroh. Yang pertama, bank syariah sebagai pemilik objek sewa. Dalam transaksi ijaroh, kedudukan bank syariah dapat bertindak sebagai pemilik objek sewa. Prinsip ini dilakukan dalam melakukan penyaluran dana kepada nasabahnya. Yang kedua ada bank syariah sebagai penyewa. Dalam transaksi ijaroh, bank syariah dapat juga sebagai penyewa. Transaksi ini dilakukan seperti bank syariah melakukan penyewaan gedung kantor, kendaraan, atau sejenisnya. Selanjutnya ada ketentuan ijaroh. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pembiayaan ijaroh, dijelaskan ketentuan ijaroh sebagai berikut. Yang pertama, yakni rukun dan syarat ijaroh. Yang pertama itu ada pernyataan ijab dan qabul. Yang kedua, pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa dan penyewa. Yang ketiga ada objek kontrak, yakni pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Yang keempat ada manfaat dari penggunaan aset dalam ijaroh adalah objek kontrak yang harus dijamin karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. Yang kelima ada sikhat ijaroh, yakni berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lainnya, yakni yang ekuivalen. Yang kedua ada ketentuan objek ijaroh, yakni yang pertama objek ijaroh adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa. Yang kedua, manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Yang ketiga ada pemenuhan manfaat harus yang bersifat diperbolehkan. Yang keempat, kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Yang kelima, ada manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa. Yang keenam, ada spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya. Yang ketujuh, sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah pada LKS kepada pembayaran manfaat, atau sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijaroh. Yang kedelapan, ada pembayaran sewa boleh berbentuk jasa dari jenis yang sama dengan objek kontrak. Yang kesembilan, ada kelenturan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak. Yang ketiga ada kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan ijaroh. Yang pertama, kewajiban LKS sebagai pemberi sewa, yakni yang pertama menyediakan aset yang disewakan, yang kedua menanggung biaya pemeliharaan aset, yang ketiga penjaminan bila terjadi cacat pada aset yang disewakan,
Yang kedua, ada kewajiban nasabah sebagai penyewa. Yang pertama yakni membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa untuk menggunakannya sesuai kontrak. Yang kedua, selanjutnya ada menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan. Yang ketiga, jika aset tidak disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakannya. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam ijaroh. Unsur yang perlu diperhatikan dalam transaksi ijaroh antara lain berkaitan dengan penentuan harga sewa, hak masing-masing pihak, perawatan aset ijaroh, dan pembatalan ijaroh dengan alasan yang dibenarkan. Pertama ada ketentuan umum. Dalam ijaroh terdapat ketentuan umum dalam akad ijaroh, yaitu berkaitan dengan kata dalam akad yang mencakup penawaran dan penerimaan, pihak-pihak yang mengadakan akad, dan isi akad yang mencakup sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Yang kedua, ada sewa ijaroh atau harga sewa ijaroh, yakni sewa adalah apa yang dijanjikan untuk dibayar oleh penyewa sebagai suatu imbalan atas manfaat yang ia nikmati. Segala sesuatu yang tepat untuk dipandang sebagai harga di dalam suatu penjualan bisa dianggap sebagai sewa di dalam suatu ijaroh. Selanjutnya, kewajiban masing-masing pihak, yakni pemilik objek sewa dan penyewa. Beberapa ketentuan atau aturan yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak, baik pemilik objek sewa maupun penyewa, adalah yakni kewajiban pemilik objek sewa. Yang pertama ada mempersiapkan aset yang akan disewakan. Yang kedua ada jaminan sebagai kerusakan. Yang ketiga perawatan aset yang disewakan. Selanjutnya ada pembatalan ijaroh karena alasan yang bisa dibenarkan. Pembatalan ijaroh dengan alasan yang dibenarkan menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwa boleh untuk membatalkan suatu akad ijaroh secara unilateral atau sepihak karena alasan yang berkaitan dengan pihak yang mengadakan akad atau dengan aset yang disewakan itu sendiri, di mana akad tersebut tidak mengikat lagi. Perkenalkan, nama saya Meidi Cesaria Putri, NIM 214. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada ijarah muntahiyah bitamlik. Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia mengemukakan, ijarah muntahiyah bitamlik adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang, sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Dalam PSAK 107, ijarah muntahiyah bitamlik adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu. Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bitamlik dilakukan jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan objek ijarah telah diserahkan kepada penyewa dengan cara: yang pertama hibah, kedua penjualan sebelum akad berakhir sebesar sebanding dengan sisa cicilan sewa atau harga yang disepakati. Yang ketiga penjualan pada akhir masa ijarah dengan pembayaran tertentu sebagai referensi yang disepakati dalam akad, atau penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad. Selanjutnya ada ijarah berlanjut. Objek ijarah adalah penggunaan manfaat aset berwujud dan tidak berwujud. Penggunaan manfaat aset tidak berwujud tersebut yang diterapkan untuk multijasa yang mempergunakan akad ijarah. Dalam PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah, hal ini sering disebut dengan sewa disewakan kembali. Selanjutnya ada jual dan ijarah. Ini adalah pemilik objek ijarah menjual asetnya kepada bank syariah. Kemudian bank syariah menyewakan objek ijarah yang telah menjadi miliknya kepada pihak lain. Bank syariah tidak diperkenankan untuk menjual kembali atau menyewakan kembali kepada pemilik objek ijarah yang sama. Selanjutnya ada ilustrasi implementasi ijarah. Sebagai ilustrasi implementasi transaksi syariah yang mempergunakan akad ijarah dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dalam sewa
tenda biru untuk pernikahan. Ada yang memiliki tenda biru sebagai pihak yang menyewakan berkewajiban menyerahkan objek sewa. Tenda biru sendiri sebagai objek sewa dan pihak lain sebagai pihak yang menyewa dengan membayar upah yang telah disepakati bersama. Di sisi lain, dalam kehidupan sehari-hari ada sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan atau yang disebut dengan financial lease. Dalam bank syariah juga terdapat sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan yang disebut dengan ijarah mutaya bitamlik. Namun keduanya terdapat perbedaan. Kalau dalam financial lease pada saat akad ditandatangani oleh objek sewa pindah ke lease sebagai harta miliknya, sehingga lease bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan, perbaikan, dan penyusutan atas objek sewa tersebut. Sedangkan dalam IMBT, selama akad berlangsung, aset yang merupakan objek IMD tetap merupakan milik leaser. LKS sebagai leaser. Oleh karenanya, biaya perbaikan, biaya pemeliharaan, dan biaya penyusutan tetap menjadi tanggung jawab LKS sebagai leaser sampai terjadi pemindahan kepemilikan. Transaksi lain yang mempergunakan akad ijarah adalah multijasa, yaitu transaksi untuk biaya pendidikan, traveling, dan penyelenggaraan pernikahan. Menyewakan aset tidak pernah dilakukan oleh perbankan konvensional. Dalam kehidupan sehari-hari, transaksi sewa dilakukan oleh perusahaan leasing. Oleh karena itu, dalam hal bank syariah menjalankan transaksi dengan akad ijarah, hendaknya memahami seluk-beluk tentang leasing. Selanjutnya ada investasi musyarakah. Dalam PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah memberikan beberapa pengertian yang berhubungan dengan transaksi musyarakah, yaitu musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas, aset setara kas, atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Kemudian mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah. Rukun musyarakah adalah yang pertama pihak yang berakad, yang kedua objek akad atau proyek usaha atau modal dan kerja. Kemudian yang ketiga ada sigat atau ijab kabul. Selanjutnya ada syarat musyarakah. Yang pertama ijab kabul. Persyaratan khusus untuk kontrak musyarakah tidak ada. Yang ada hanya ucapan atau ungkapan yang menyatakan tujuannya. Perjanjian tersebut sebaiknya sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam akad yang tertulis, dan sebaiknya menggunakan notaris secara tertulis di hadapan para saksi. Kemudian yang kedua ada para pihak yang membuat kontrak, adalah perjanjian antara pihak yang mempunyai kepentingan atau kompeten dalam menetapkan persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak. Kemudian yang ketiga ada pokok masalah dalam kontrak, yaitu dana dan pekerjaan. Kemudian ada modal. Modal harus berbentuk tunai dan bisa berupa emas atau perak yang setara. Modal bisa saja berbentuk trading aset seperti barang, properti, dan peralatan lainnya. Modal juga bisa berbentuk hak tak berwujud seperti hak paten, hak gadai, paten, dan lain-lain. Pemberian modal berbentuk tipe-tipe aset di atas. Nilai aset sebanding dengan nilai uang tunai yang telah disepakati bersama. Selanjutnya ada pekerjaan. Partisipasi dari para mitra dalam pekerjaan musyarakah merupakan dasar hukum dan dilarang salah satu pihak untuk menghindari atau tidak mau terlibat. Meskipun demikian, persamaan pekerjaan bukan merupakan hal yang pokok. Salah satu mitra diperbolehkan untuk melakukan lebih banyak usaha dibandingkan dengan mitra lainnya, dan diperbolehkan untuk mengisyaratkan bagi dirinya sendiri bagian ekstra keuntungan. Kemudian ada jenis dan alur transaksi musyarakah. Jenisnya ada dua.
Yang pertama, musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Kemudian yang kedua, musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisa adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Selanjutnya ini ada gambar alur dari transaksi musyarakah. Di sini Bank Syariah Baitul Ridho menyerahkan modal sebesar 70% dari nilai proyeknya dan nasabah yaitu Nasrullah memberikan kontribusi modal sebesar 30% dari nilai proyek. Di sini Baitul Ridho berperan sebagai mitra pasif dan Nasrullah berperan sebagai mitra aktif. Kemudian nisbah keuntungannya di sini Baitul Ridho 80% dan untuk Nasrullah sebesar 20%. Namun besarnya nisbah tidak harus sama dengan besarnya kontribusi modal yang diberikan dalam usaha tersebut, karena kemungkinan pemodal atau mitra memiliki keahlian yang lebih dibandingkan yang lain. Kemudian kerugian dari yang ditanggung Bank Syariah sebesar 70% dan ditanggung oleh nasabah sebesar 30%. Pengembalian modal musyarakah dilakukan sesuai kesepakatan. Jika salah satu mitra atau pemodal melakukan sebagian modal musyarakah kepada mitra atau pemodal yang lain secara bertahap, sehingga pada akhir akad seluruh kepemilikan modal musyarakah menjadi milik salah satu mitra, maka disebut dengan musyarakah menurun. Tetapi jika porsi modal tetap sama sampai berakhirnya akad musyarakah, disebut dengan musyarakah permanen. Selanjutnya itu ada unsur-unsur dari musyarakah. Yang pertama itu modal. Berikut ini rincian peraturan yang mengendalikan operasi dana serta rincian pemeliharaan dana. Yaitu ada surat kuasa dan disposisi dana. Ini berarti bahwa ada salah satu mitra mempunyai wewenang untuk mengatur aset mitra lainnya. Sirkah yang berdasarkan modal saja atau al-inan merupakan modal yang sebenarnya dan bisa dijadikan sebagai single fund. Setiap pemilik modal boleh menguasakan kepada pemilik modal yang lain. Dan si penerima wewenang juga bisa dijadikan sebagai pekerja dalam aktivitas musyarakah selama tidak terjadi pelanggaran. Masing-masing pemilik modal dilarang untuk menggunakan atau menginvestasikan sendiri modalnya demi kepentingan pribadi. Kemudian ada tanpa jaminan modal. Tak satu pun para mitra berhak menggaransikan modalnya kepada pemilik modal atau mitra lain, karena prinsip dasar musyarakah adalah al-ghunm bil ghunm, atau hak untuk mengembalikan berhubungan dengan resiko. Meskipun demikian, pemilik modal diperbolehkan meminta pemilik modal yang lain untuk memberikan jaminannya apabila terjadi kekeliruan. Selanjutnya ada pekerjaan. Jika salah satu mitra memberikan modalnya, maka secara tidak langsung telah mempunyai andil dalam hal pekerjaan, dan setiap para mitra bisa berhak sebagai agen atau wakil dari perjanjian syirkah. Aturan umum secara syariahnya yaitu yang pertama ada wakil dalam syariah. Setiap mitra bisa terlibat langsung dalam usaha syirkah tersebut atau bisa menunjuk wakilnya untuk melaksanakan pekerjaannya. Kemudian yang kedua ada lingkup pekerjaan, yaitu berhubungan dengan spesifikasi pekerjaan mitra dalam syirkah, yakni berkaitan dengan tujuan dan aktivitasnya. Setiap mitra harus perform melaksanakan pekerjaan yang tertuang dalam akad tanpa membuat pelanggaran. Pekerjaan mitra meliputi manajemen bisnis seperti perencanaan, penetapan kebijaksanaan, penyusunan program eksekutif, tindak lanjut, supervisi, pelaksanaan penilaian, dan pengambilan keputusan. Kemudian ada pengangkatan karyawan.
Pengangkatan para pekerja diisyaratkan atas kebutuhan yang mendesak. Dalam melaksanakan pekerjaan dan karyawan tersebut harus menerima upah yang sesuai. Kemudian ada pinjaman, pembiayaan, hibah, dan sumbangan sosial. Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama syirkah atau memberikan pembiayaan kepada pihak ketiga dari dana syirkah atau memberikan sumbangan atau memberikan hibah kecuali setelah mendapatkan persetujuan dari mitra lainnya. Kemudian ada keuntungan dan kerugian. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 8 DSN MUI 4 tahun 2000 tentang musyarakah tertanggal 13 April 2000. Fatwa 2006 menjelaskan ketentuan pekerjaan musyarakah, yaitu kemudian ada keuntungan. Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian keuntungan. Yang kedua, setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Yang ketiga, seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan itu harus diberikan kepadanya. Yang keempat, sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. Selanjutnya ada kerugian. Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Dalam musyarakah tidak pernah ada jadwal pembayaran nominal bagi hasil, karena bagi hasil yang diberikan kepada masing-masing mitra merupakan bagian hasil usaha yang dilakukan selama melaksanakan proyek tersebut, sehingga baru diketahui hasilnya setelah usaha tersebut berjalan. Selanjutnya ada aturan pengakhiran musyarakah. Umumnya syirkah akan berakhir apabila salah satu mitra telah mencabut membatalkan akad, atau apabila ia meninggal, atau apabila kewenangan hukumnya telah hilang, atau modal syirkah rugi. Mayoritas fuqaha kecuali mazhab Maliki berpendapat bahwa syirkah adalah salah satu bentuk akad yang diperbolehkan dan masing-masing pihak berhak untuk membatalkan perjanjian ini kapanpun mereka inginkan, sama halnya dengan akad perwakilan. Dalam hal terjadinya kematian, maka salah satu dari ahli warisnya apabila layak dapat menggantikan almarhum, asalkan ahli waris pihak lainnya maupun mitra lainnya menyetujui ini. Hal ini juga akan diterapkan dalam hal salah satu pihak tersebut kehilangan kewenangannya. Selanjutnya ada pinjaman rekening koran syariah PRK syariah. Dalam berbagai syariah terdapat dua ketentuan fatwa yang membahas tentang pinjaman rekening koran syariah, yaitu Fatwa Nomor 30 DSN 6/2002 tentang pembiayaan rekening koran syariah dan Fatwa Nomor 55 DSN MUI Nomor 5 tahun 2007 tentang pembiayaan rekening koran syariah musyarakah. Dari kedua ketentuan ini terdapat perbedaan yang mendasar dan secara umum yang saat ini banyak dilakukan oleh bank syariah adalah fatwa dari pinjaman rekening koran syariah sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 55 DSN MUI Nomor 5 tahun 2007. Selanjutnya ada musyarakah mutanakisah atau musyarakah menurun. Untuk produk kepemilikan rumah, bank syariah dapat menjalankan dengan akad musyarakah mutanakisah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73 DSN MUI 11 tahun 2008 tentang musyarakah mutanakisah. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan musyarakah mutanakisah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset atau barang atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Syarik adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah atau musyarakah. Hisah adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah yang bersifat musya. Musya adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah atau milik bersama secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik. Selanjutnya ada investasi mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh
dana, sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Ada mudharabah mutlaqah, yaitu mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Kemudian ada mudharabah muqayyadah, adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara, dan atau objek investasi. Dalam mudharabah muqayyadah, contoh batasannya antara lain tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau tanpa jaminan, atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Kemudian mudharabah musyarakah adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal dalam kerjasama investasi. Rukun mudharabah yaitu orang yang berakad, pemilik modal atau sahibul mal atau robul mal. Kemudian pelaksanaan atau usahawan atau mudharib. Kemudian ada modal atau mal, kerja atau usaha dorobah, keuntungan atau rib, kemudian sigat atau ijab kabul. Selanjutnya ada kedudukan bank syariah dalam transaksi mudharabah. Yang pertama dalam penghimpunan dana, bank syariah sebagai pengelola. Salah satu prinsip yang dilaksanakan oleh bank syariah pada transaksi penghimpunan dana adalah dengan menggunakan prinsip mudharabah. Dalam transaksi penghimpunan dana ini, kedudukan bank syariah Baitul Qirot sebagai pengelola sah atau mudharib, sedangkan sebagai pemilik dana sahibul mal adalah investor. Kemudian yang kedua adalah penyaluran dana, bank syariah sebagai pemilik dana. Bagi hasil merupakan salah satu pola penyaluran dana bank syariah, di mana dalam pola bagi hasil ini dapat dilakukan dengan prinsip mudharabah atau prinsip musyarakah. Dalam hal bank syariah menyalurkan dana dengan prinsip mudharabah, maka kedudukan bank syariah Baitul Qirot adalah sebagai pemilik dana atau sahibul mal, sedangkan sebagai pengelola dana atau mudharibnya adalah nasabah, debitur. Kemudian yang selanjutnya ada ketentuan mudharabah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 7 DSN MUI 4/2000 tentang pembiayaan mudharabah atau qirot, diatur hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah, yaitu penyaluran dana yang dilakukan oleh LKS. Perkenalkan, nama saya Aulia Puspitasari, NIM 248. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur mudharabah. Dalam mudharabah, kedua pihak yang mengadakan kontrak pemilik dana dan pengelola dana akan menentukan kapasitas baik sebagai nasabah maupun pemilik. Di dalam akad yang tercantum kata penawaran dan penerimaan merupakan pernyataan yang harus dilakukan kedua belah pihak yang mengadakan kontrak dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan secara tersurat maupun tersirat mengenai tujuan dari kontrak. Yang kedua, penawaran dan penerimaan harus disepakati kedua belah pihak di dalam kontrak tersebut. Yang ketiga, maksud penawaran dan penerimaan merupakan suatu kesatuan informasi yang sama penjelasannya. Unsur mudharabah yang pertama yaitu modal mudharabah. Modal adalah sejumlah uang pemilik dana yang diberikan kepada pengelola dana untuk diinvestasikan atau dikelola dalam kegiatan usaha mudharabah. Adapun syarat-syarat yang tercakup dalam modal. Yang pertama yaitu jumlah modal harus diketahui secara pasti termasuk jenis mata uangnya. Yang kedua, modal harus tersedia dalam bentuk tunai atau tidak hutang. Yang ketiga, modal mudharabah langsung dibayar kepada pengelola dana. Yang keempat, modal harus berbentuk tunai atau aset diperbolehkan asalkan berbentuk barang niaga dan mempunyai nilai atau biaya historisnya pada saat mengadakan kontrak. Yang kedua yaitu pekerjaan atau usaha mudharabah. Jenis usaha atau pekerjaan diharapkan mewakili atau menggambarkan adanya kontribusi pengelola dana dalam usahanya untuk mengembalikan atau membayar modal kepada penyedia dana. Jenis pekerjaan dalam hal ini berhubungan dengan masalah manajemen dari pembiayaan mudharabah itu sendiri. Di bawah ini merupakan syarat-syarat yang harus diterapkan dalam usaha atau pekerjaan mudharabah.
Yang pertama, bentuk pekerjaan atau usaha merupakan hak khusus pengelola dana, tidak ada intervensi manajemen dari pemilik dana. Yang kedua, penyedia dana tidak harus boleh membatasi kegiatan pengelola dana, seperti melarang pengelola dana agar tidak sukses dalam pencarian laba atau keuntungan. Yang ketiga, pengelola dana tidak boleh melanggar hukum syariah Islam dalam usahanya dan juga harus mematuhi praktik-praktik usaha yang berlaku. Yang keempat, pengelola dana harus mematuhi syarat-syarat yang diajukan pemilik dana, asalkan syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan kontrak mudharabah tersebut. Ketentuan lain yang berkaitan dengan pekerjaan dalam mudharabah dan peraturan usaha dengan dana pemilik dalam mudharabah dijelaskan dalam AAO UV tahun 2000. Yang ketiga yaitu keuntungan atau kerugian mudharabah. Keuntungan adalah jumlah yang melebihi jumlah modal dan merupakan tujuan mudharabah dengan syarat-syarat seperti berikut. Yang pertama, keuntungan ini haruslah berlaku bagi kedua belah pihak dan tidak ada satu pihak pun yang akan memilikinya tanpa persetujuan dari pihak lainnya. Yang kedua, haruslah menjadi perhatian dari kedua belah pihak dan tidak terdapat pihak ketiga yang akan turut memperoleh bagi hasil darinya. Yang ketiga, porsi bagi hasil keuntungan untuk masing-masing pihak harus disepakati bersama pada saat perjanjian ditandatangani. Yang keempat, pemilik dana akan menanggung semua kerugian. Sebaliknya, pengelola dana tidak menanggung kerugian sedikit pun. Selanjutnya, sedangkan kerugian mudharabah perlu diketahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kerugian hanya akan ditanggung oleh pemilik dari dana. Yang kedua, kerugian akhir neto pada saat mudharabah diputarkan kembali akan dianggap sebagai penurunan dalam modal mudharabah. Yang ketiga, kerugian berkala atau sewaktu-waktu. Yang keempat, kerugian sewaktu-waktu yang tidak ditutup oleh keuntungan yang diperoleh sebelumnya harus ditangguhkan sampai terdapat realisasi keuntungan setelahnya. Yang kelima, apabila kerugian sewaktu-waktu terjadi selama kelangsungan mudharabah dan keuntungan yang diperoleh sebelumnya telah dialokasikan. Yang keenam, kerugian dari dana mudharabah yang kerugiannya disebabkan oleh kerusakan atau sebab-sebab lainnya selain daripada sebab praktik kegiatan usaha sendirinya. Yang ketujuh, pengaturan atau kaidah sehubungan dengan pelanggaran oleh pengelola dana dalam kegiatannya terhadap ketentuan atau tujuan ataupun persyaratan kontrak atau batasan-batasan yang dibuat terhadapnya oleh pemilik dari dana tersebut. Yang kedelapan, pengaturan sehubungan dengan pencabutan atau penghapusan mudharabah. Selanjutnya, pembatasan masa atau periode pembiayaan mudharabah. Sebagian fuqaha atau ahli fikih membolehkan untuk membatasi waktu dalam pembiayaan mudharabah untuk selama periode tertentu. Namun, sebagian lain melarangnya karena hal itu menjadi tidak penting apabila dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa masing-masing berhak untuk membatalkan perjanjian kapan saja. Berkaitan dengan garansi dalam mudharabah, hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab pengelola dana dalam mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam semua pekerjaannya. Lalu, peraturan jaminan dalam mudharabah. Hal ini berarti bahwa pengelola dana akan bertanggung jawab untuk mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam hal apapun. Hal ini tidak diperbolehkan pada waktu jatuh tempo kenyataannya bahwa kepemilikan pengelola dana akan dana tersebut dibuat sebagai suatu trust dan dengan demikian tidak menjamin dana tersebut terkecuali dalam hal omisi atau pelanggaran. Selanjutnya yaitu mudharabah mustarokah. Mudharabah mustarokah adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Akad mudharabah mustarokah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Dalam mudharabah mustarokah, pengelola dana berdasarkan akad mudharabah menyertakan juga dananya dalam investasi bersama berdasarkan akad musyarakah. Pemilik dana musyarakah atau mustarik memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Mudharabah musyarakah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 50 DSN-MUI/3/2006 tentang akad mudharabah mustarokah.
Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah. Pembagian hasil investasi mudharabah musyarakah diatur dalam PSAK nomor 105 tentang akuntansi mudharabah. Paragraf 34, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hasil investasi dibagi antara pengelola dana sebagai mudharib dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Yang kedua, hasil investasi dibagi antara pengelola dana atau sebagai mustarik dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Selanjutnya, mudharabah muqayyadah. Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, mudharabah muqayyadah, akad mudharabah dengan pembatasan yaitu bentuk kerjasama antara syaibul mal dan mudharib yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam PSAK nomor 105 tentang akuntansi mudharabah telah dibahas beberapa pengertian istilah yang digunakan akuntansi mudharabah dalam transaksi syariah. Antara lain, yang pertama, mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara, dan atau objek investasi. Yang kedua, dalam Accounting and Auditing Standard for Islamic Institution menjelaskan mudharabah muqayyadah atau restricted investment atau dana investasi terbatas dalam pemegang rekening investasi jenis ini akan mewajibkan beberapa pembatasan mengenai di mana, bagaimana, dan untuk apa tujuan dana ini diinvestasikan. Maka dari karakteristik mudharabah tersebut dapat dilihat bahwa unsur-unsur dalam mudharabah yang pertama ada modal dari pemilik dana atau syaibul mal, yang kedua ada pengelola dana atau mudharib, yang ketiga ada pembagian hasil sesuai porsi yang disepakati awal. Selanjutnya, lembaga keuangan syariah juga dapat bertindak sebagai pengelola dana atau mudharib dana mudharabah muqayyadah dan dapat juga bertindak sebagai pemilik dana atau syaibul mal dana mudharabah muqayyadah. Yang pertama, ada lembaga keuangan syariah sebagai pemilik dana mudharabah muqayyadah. Yang kedua, ada lembaga keuangan syariah sebagai pengelola dana mudharabah muqayyadah atau investasi terikat. Dalam PSAK nomor 105 tentang akuntansi mudharabah tidak mengatur pengukuran, pengakuan, dan penyajian transaksi mudharabah muqayyadah. Tetapi pada PSAK nomor 101 tentang laporan keuangan bank syariah dalam lampiran ilustrasi laporan keuangan bank syariah paragraf 8 sampai paragraf 11 dijelaskan tentang investasi terikat tersebut. Selanjutnya yaitu ilustrasi implementasi mudharabah. Sebagai ilustrasi transaksi syariah yang mempergunakan akad mudharabah dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada sistem garap tanah sebagai berikut. Seseorang memiliki sebidang sawah kemudian menyerahkan kepada petani sebagai penggarap dan nanti hasilnya dibagi berdua. Dalam prinsip mudharabah, pemilik sawah adalah sebagai pemilik modal atau syaibul mal, kemudian petani sebagai penggarap atau mudharib. Jika nanti ada hasilnya dibagi berdua yang disebut dengan nisbah yang besarnya harus disepakati di awal akad. Hasil yang diperoleh sangat tergantung pada hasil panen sawah yang bersangkutan yang disebut bagi hasil. Jika tanahnya subur, memperoleh padi dari panen tersebut banyak, maka hasilnya juga banyak. Sebaliknya, jika sawahnya gagal, maka hasilnya juga sangat sedikit. Ilustrasi tersebut dapat diterapkan dalam produk perbankan syariah, di mana bank syariah sebagai pemilik sawah atau modal atau syaibul mal dan nasabah debitur sebagai penggarap atau mudharib yang hasilnya akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal akad. Akad mudharabah dapat diterapkan untuk pembiayaan modal kerja dan diperkenankan memberikan modal dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang. Selanjutnya adalah pinjaman qard. Yang pertama, pengertian dan rukun pinjaman qard. Al-qard adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah,
Bank Indonesia menjelaskan qard sebagai berikut. Qard atau pinjaman adalah suatu akad pinjam-meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan dana sebesar yang diterima. Kemudian, rukun al-qard adalah sebagai berikut. Yang pertama ada peminjam atau muqtarid, yang kedua pemilik dana atau pemberi pinjaman atau muqrid, yang ketiga jumlah dana atau qard, yang keempat ijab qabul atau siket. Syarat al-qard adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kerelaan kedua belah pihak melakukan akad. Yang kedua, dana yang akan digunakan ada manfaatnya dan halal. Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang qard sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 19 DNS-MUI garing 9/2000 tertanggal 9 April 2001 atau Fatwa 2006. Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia atau PAPSI dijelaskan tentang qard bagian 3 1 sampai pinjaman qard halaman 3.63. Yang selanjutnya yaitu ketentuan qard. Pinjaman qard diaplikasikan di perbankan syariah salah satunya untuk pembiayaan pengurusan haji oleh lembaga keuangan syariah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 29 DSN-MUI garing 6/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga menetapkan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa atau ijarah dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI /4 tahun 2000. Yang kedua, apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran PPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-qard sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI /4/2001. Yang ketiga, jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak dapat dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Yang keempat, besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-qard yang diberikan LKS kepada nasabah. Yang selanjutnya, prinsip syariah lain penyaluran dana. Yang pertama ada pasar uang antar bank syariah. Bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan. Dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, Bank Syariah dapat melakukan kegiatan usahanya pada pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah yang sudah ada. Berikut beberapa ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 37/DSN-MUI /10/2002 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 38/DSN-MUI /10/2002 tentang sertifikat investasi mudharabah antar bank atau sertifikat IMA. Yang ketiga, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 36/DSN-MUI /10/2002 tentang sertifikat Wadiah Bank Indonesia atau SWBI. Yang kedua ada sertifikat Bank Indonesia Syariah. Dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah, diperlukan instrumen yang sesuai dengan syariah yang diterbitkan Bank Sentral dengan tidak mengabaikan salah satu misi utama perbankan syariah, yaitu untuk menggerakkan sektor real. Berikut beberapa ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 63/DSN-MUI /12/2007 tentang sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS. Yang kedua, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 64/DSN-MUI /12/2007 tentang sertifikat Bank Indonesia Syariah Jualah atau SBIS Jualah. Yang ketiga, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 62/DSN-MUI /12/2007 tentang Ahad Jualah. Yang terakhir yaitu obligasi syariah.
Salah satu bentuk instrumen investasi pada pasar modal atau konvensional adalah obligasi yang selama ini didefinisikan sebagai suatu surat berharga jangka panjang yang bersifat utang yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi dengan kewajiban membayar bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok pada saat jatuh tempo kepada pemegang obligasi. Berikut beberapa ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama ada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 20/DSN-MUI/4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang kedua, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 32/DSN-MUI/9/2002 tentang obligasi syariah. Yang ketiga, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 33/DSN-MUI/9/2002 tentang obligasi syariah mudharabah. Yang keempat, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 41/DSN-MUI/3/2004 tentang obligasi syariah ijarah. Dan yang kelima, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 59/DSN-MUI/5/2007 tentang obligasi syariah mudharabah konversi. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.